hari, baru tiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih setia Tuhan itu kekal, belas kasih-Nya takkan berakhir, selalu baru tiap hari, baru tiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Saudara, tidak terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2021. Beberapa jam lagi, tahun 2021 akan kita tinggalkan dan menjadi sebuah kenangan. Kenangan apakah yang ada di benak kita tentang 2021? Kesusahankah? Ataukah kegembiraan? Tapi yang terpenting, mari kita mengenang berkat penyertaan Tuhan melewati lika-liku 2021. Dan jika Tuhan berkenan, kita akan segera memasuki tahun 2022. Bekal apa yang akan kita bawa? Mari kita bawa harapan baru akan rahmat Tuhan yang selalu baru setiap hari. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom, saya juga rindu menyapa setiap jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini di rumah-rumah secara online. Tidak terasa hari ini kita sudah memasuki hari yang terakhir di tahun 2021 ini. Tentunya ada banyak pengalaman, ada banyak berkat Tuhan dan kasih setia Tuhan yang sudah kita alami. Dan Tuhan ada dan selalu menuntun kita sepanjang tahun ini. Amin. Saudara bersyukur akan hal itu. Amin. Dan saya percaya saudara pasti memiliki kesaksian-kesaksian, pengalaman-pengalaman hidup yang indah bersama Tuhan sepanjang tahun 2021 ini. Ada banyak hal-hal, mungkin tantangan-tantangan yang kita alami. Tetapi sebagai anak Tuhan, Tuhan selalu memegang kita dengan tangan kanannya yang penuh dengan kemenangan sehingga kita boleh sampai di hari ini, di hari terakhir di tahun 2021. Amin. Saudara bersyukur? Amin. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, katakan segala puji syukur. Amin. Kami mau bersorak tinggikan nama
boleh memasuki hari ini. Kami bersyukur kalau kami boleh sampai di hari ini. Itu hanya karena kasih dan anugerah-Mu semata ya Tuhan. Maka di dalam nama Tuhan Yesus saat ini kami bersyukur di hadapan-Mu. Kami percaya Engkau Allah Immanuel yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Dan Engkau Allah yang sungguh dan sungguh amat baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh bersyukur. Haleluya. Amin. Oh sungguh kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Amin. Katakan satu sama lain. Kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Amin. Tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan. Selalu baru dapat bagiku. Hari berganti hari. Tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Oh sungguh amat baik. Oh bersama lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan. Selalu baru dapat bagiku. Oh katakan hari berganti hari. Tetap kulihat kasih-Mu. Oh tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Oh bersama lamanya. Tuhan Yesus baik. Oh sekali lagi katakan tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan. Selalu baru dapat bagiku. Hari berganti hari. Tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Katakan, yuk kita akan sembah kita di depan Tuhan. Bilang, sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Selamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Selamanya Tuhan Yesus baik. Amin. Saudara percaya bahwa Tuhan Yesus kita adalah Tuhan Allah yang sungguh baik. Amin. Amin. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Oh sungguh Dia Allah yang sungguh baik. Tuhan Yesus baik. Oh sungguh amat baik. Amin. Oh bersama lamanya. Tuhan Yesus baik. Lagi katakan Tuhan Yesus baik. Oh sungguh amat baik. Selamanya. Lagi katakan Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Selamanya Tuhan Yesus baik. Oh bersama lamanya. Sampai selama-lamanya. Oh bersama lamanya. Bilang Tuhan Yesus baik. Amin. Berikan senyum yang terindah kepada Tuhan dan katakan thank you Jesus. Amin. Silakan duduk jemaat dikasih Tuhan. Pada malam hari ini saya mau sedikit membagikan kesaksian bahwa benar sungguh kasih setia Tuhan itu tidak pernah berakhir. Kalau dahulu Tuhan menolong, sekarang Tuhan menolong. Sampai selama-lamanya pun Tuhan pasti menolong kita. Amin. Karena kasih setia Tuhan itu tidak pernah berkesudahan. Di awal tahun ini ada satu ayat yang Tuhan berikan secara khusus buat saya.
yaitu di dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Tuhan mengatakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Di tahun ini Tuhan mengajarkan kepada saya secara pribadi bahwa ayo semakin mengasihi Tuhan. Ayo semakin mengasihi Tuhan. Tuhan ingin saya secara pribadi melihat bahwa ketika saya mengandalkan kuasa dan kekuatan Tuhan, Tuhan melakukan jauh lebih dari apa yang saya pikirkan, lebih dari apa yang ada di dalam hati saya, bahkan lebih dari apa yang saya harapkan, bahkan mungkin yang tidak pernah saya harapkan, tapi itu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saya. Memang banyak sekali tantangan, baik itu di dalam pekerjaan gitu ya, terutama di dalam pekerjaan menghadapi adanya perubahan pembelajaran seperti ini, ada banyak tantangan yang luar biasa di perguruan tinggi. Tetapi saya melihat di dalam menghadapi tantangan demi tantangan, ketika saya mengandalkan Tuhan, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan setiap kunci jawabannya. Bukan berarti Tuhan tidak memberikan tantangan atau tidak memberikan masalah. Tetapi ketika kita menghadapi masalah sekalipun, Tuhan memberikan kunci jawabannya dan kita akan tampil sebagai pemenang. Amin. Amin. Sungguh apa yang tidak pernah saya pikirkan, itu yang Tuhan berikan bagi saya. Di akhir tahun ini Tuhan memberikan hadiah yang luar biasa, yang sebenarnya bagi saya secara pribadi sepertinya tidak mungkin gitu ya. Bahwa saya terpanggil untuk sertifikasi dosen dan sebenarnya gelombang keempat itu tidak pernah ada dari zaman dahulu sampai sekarang. Tapi di tahun ini Tuhan memberikan khusus ada gelombang keempat dan saya terpanggil dan puji Tuhan, Tuhan memberikan hadiah terindah itu buat saya dan di situ ternyata Tuhan katakan, berarti waktunya kamu untuk meningkatkan kompetensimu yang luar biasa. Dan saya percaya kalau Tuhan memberikan kesempatan, Tuhan pasti akan memberikan kunci jawabannya ke depan. Amin. Amin. Saya mau katakan satu hal bahwa jangan pernah tinggalkan kasih setiamu di hadapan Tuhan. Karena Tuhan katakan apa yang tidak pernah kita pikirkan. Jika kita mengasihi Tuhan, Tuhan pun akan setia kepada kita. Karena Dialah Sang Immanuel, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Walau sedetik pun, itu yang Tuhan ajarkan bagi saya di dalam menjalani tahun ini. Saya percaya saudara pun pasti mengalami hal-hal yang luar biasa. Dan jadikan itu menjadi modal kita di dalam menjalani tahun-tahun ke depan. Amin. Mari saya undang kita semua untuk berdiri, kita katakan kasih setiamu Tuhan tak lekang oleh panas. Amin. Mari katakan kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu Tuhan tak lekang oleh panas, tak ragu oleh hujan. Kasih setiamu Tuhan tak lekang oleh panas, tak ragu oleh hujan. Katakan ku mau
hadapan-Mu Tuhan. Karena Engkaulah yang begitu mengasihi setiap kami. Kasih setiamu Bapa tidak pernah habis bagi kami. Oleh karena itu kami mau mengangkat tangan kami. Kami mau mengatakan di hadapan-Mu Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami boleh menjalani tahun ini dengan tuntunan dan kasih setia-Mu yang luar biasa. Bapa, Engkau sungguh baik, katakan kasih-Mu melimpah di hidupku. Tanganmu katakan, ku naikkan syukurku, oh buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu paruh. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari pada malam hari ini kita ambil waktu sejenak. Kita ingat kembali perjalanan kita mulai dari bulan Januari sampai ke bulan Desember ini. Kita melihat tuntunan demi tuntunan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Ketika kita menghadapi tantangan sekalipun, tangan Tuhan selalu ada sedia untuk menopang kita. Dia selalu ada bagi setiap kita. Mari kita katakan, Bapa, Engkau sungguh baik ya Tuhan,
masyara la ya ras. Yara la wakara la masyara la yara la wakara la masyara la yara la wakara la masyara. Sungguh Engkau Allah, Engkaulah Tuhan kami, ya Yesus. Engkau adalah Allah yang luar biasa. Amin. Yara la wakara la masyara. Give thanks to the Lord. Yara la wakara la masyara. Give thanks with a grateful heart. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now, let the weak Adakah hati yang bersyukur malam hari ini? Mari kita beri sorak-sorai dan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini kami ada oleh karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus menyatakan syukur kami. Sepanjang tahun Tuhan menyertai kami. Tuhan, kami rindu mengakhiri tahun ini dengan firman-Mu. Berkatalah ya Tuhan secara pribadi kepada setiap kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saya yang kasih Tuhan. Ada yang lupa tanggal ini tanggal berapa? Semuanya ingat ya? Tanggal ini tanggal 31. Ya. Akhirnya kita sampai di penghujung tahun yang fenomenal. Kalau kita ingat kembali ketika pandemi itu datang, ya, tidak ada yang pernah membayangkan betapa dampaknya itu luar biasa. Dan tidak satu orang pun yang luput dari dampak itu. Mungkin ada yang pernah terkena virus itu, ada yang terkena dampaknya secara ekonomi, pekerjaan, dan lain-lainnya. Kalau saya boleh menganalogikan, rasanya saat itu
kita dibawa naik jet coaster. Betul ya? Enggak siap, tiba-tiba dibawa naik sut gitu ya. Habis itu rasa nyaman sedikit dibanting sut gitu. Tapi puji Tuhan, hari ini saudara ada di tempat ini. Bersyukur? Kenapa ya? Kenapa? Silakan jawab di dalam hati masing-masing. Yang saya tahu, Tuhan masih berkenan dengan saudara. Tuhan masih berkenan dengan kita. Dan Tuhan memiliki tujuan di dalam hidup kita masing-masing. Kalau kita masih diberi kesempatan, Tuhan memiliki tujuan. Mari kita lebih tahu lagi tujuannya apa. Tuhan masih mengizinkan kita berada di tempat ini. Saudara yang kasih Tuhan, baru saja Kak Sasa menyatakan kesaksiannya di hadapan kita. Sekalipun di tengah kesulitan, sekalipun di situasi yang rasanya tidak mungkin, tapi Tuhan berkasih karunia. Tuhan tetap menyatakan kasih setianya yang tidak pernah dipengaruhi oleh keadaan, yang tidak pernah dipengaruhi oleh situasi. Saya percaya satu orang Kak Sasa yang bersaksi di tempat ini bukan berarti Anda tidak memiliki kesaksian. Saya percaya di hati masing-masing, di hati masing-masing saudara yang ada di tempat ini, juga ada di rumah-rumah, pasti berkata, ya, terima kasih Tuhan. Hampir 2 tahun, masa yang sulit ini boleh saya lewati. Dan aku percaya, saya percaya, tahun depan adalah tahun yang penuh harapan bagi kita semua. Amin, amin. Mari katakan haleluya, haleluya. Jangan takut lagi, jangan takut lagi. Saya mendengar beberapa rencana dari beberapa anak Tuhan di tahun yang akan datang. Mungkin ada yang merencanakan merintis sebuah usaha yang baru. Ada yang punya rencana bekerja di tempat yang baru. Ada yang punya rencana hidup baru. Bukan lagi 2, tapi 1. Biarlah segala rencana-rencana yang saudara tata, yang saudara impikan, benar-benar saudara letakkan di tangan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan sendiri memiliki rencana yang jauh lebih indah dari apa yang sudah kita rencanakan. Betul? Yang paling penting adalah bagaimana kita merespon kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita semua. Kalau Tuhan sudah izinkan saudara merintis tempat atau usaha yang baru, Tuhan izinkan saudara mengalami mujizat seperti yang disaksikan oleh Kak Sasa. Mungkin ada mujizat-mujizat yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidup saudara. Jangan berhenti. Terima kasih Tuhan. Jangan berhenti. Aku senang, aku bersuka cita. Coba lebih lagi kita berefleksi. Apa maksud Tuhan? Izinkan saya mengalami mujizat ini. Benarkah mujizat ini hanya untuk diriku? Atau untuk aku bagikan kepada yang lain? Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita bukan hanya milik kita, tapi miliknya
Tuhan. Biarlah kesaksian tentang mujizat-mujizat dan perkara-perkara besar yang sudah Tuhan lakukan dalam hidupmu, bagikan kepada yang lain. Saya percaya akan banyak orang yang dibangkitkan oleh dibangkitkan semangatnya. Banyak orang juga akan mengalami pertumbuhan yang sama. Amin. Pulang dari tempat ini, mari kita saksikan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar, yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita, pada setiap orang yang kita jumpai. Di sisi lain, saudara, ada saudara kita yang sudah menikmati mujizat, ada yang menerima kasih karunia, tapi masih ada juga saudara kita yang mungkin bergumul di dalam kesusahan, bergumul di dalam tantangan. Setelah pandemi, usahaku belum juga menunjukkan perbaikan. Setelah pandemi, setelah kena COVID, rasanya badanku masih belum fit seperti dulu. Atau masih banyak lagi pergumulan yang lain. Percayalah ya Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Dan tahun ini, mari kita memiliki pengharapan yang baru, semangat yang baru. Kalau dulu Tuhan tolong, tahun depan pasti Tuhan tolong. Amin. Tuhan juga punya rencana terhadap saudara yang masih bergumul di dalam kesusahan. Masih bergumul di dalam permasalahan. Jangan berhenti untuk berharap, jangan berhenti untuk berjuang bersama Tuhan. Terus dan teruslah gandeng tanganmu dengan tangannya Tuhan. Saya percaya waktu Tuhan tidak pernah terlambat untuk kita. Haleluya. Beberapa bulan yang lalu, saudara, keluarga besar saya mengalami musibah. Musibahnya beruntun. Seperti orang Jawa bilang, wis tiba keceblokan tangga, ya. Sudah jatuh ketimpa tangga. Dan salah seorang dari anggota keluarga saya, yang dia ini adalah ibaratnya kader potensial di keluarga kami, mengalami musibah yang tidak pernah kami sangka-sangka. Dan kami tidak pernah mempelajarinya atau mendengar kata-kata itu. Kami panik, kami bingung. Bagaimana caranya menolong? Bagaimana caranya membawa dia dalam keadaan yang semula? Saya pribadi waktu itu rasanya capek. Hampir setiap saat telepon karena kita berada di lokasi yang berjauhan, ya. Dan satu bilang, saya kok mulai letih ya. Waktu yang lain telepon saya kok juga mulai letih. Saya sendiri juga begitu. Dan masalah itu tidak kunjung selesai. Tidak ada perubahan yang signifikan. Saya mulai berkeluh kesah kepada Tuhan. Kenapa Tuhan hal ini terjadi? Begitu berat. Kalau boleh saya milih-milih. Kalau Tuhan ingin melatih saya, jangan latihan seberat itu. Gak sanggup rasanya.
Semakin saya bertanya, saya semakin ditunjukkan faktanya adalah seperti ini. Musibah itu tetap ada. Dan Tuhan ingatkan satu perkataan Paulus. Saat Tuhan izinkan ada duri di dalam tubuhnya. Mari kita baca bersama-sama di dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Dua Korintus 12 ayat 9. Ketika Paulus berkeluh kesah tentang duri yang ada di dalam tubuhnya, duri pasti rasanya nyeri ya. Kalau saudara makan ikan, terus durinya nancep di rahang atau mulut saudara, gimana rasanya? Enggak nyaman sama sekali dan saudara berusaha untuk menghilangkan itu. Paulus pun demikian. Dan apa jawab Tuhan? Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Saya merenungkan apa ya maksud Tuhan bicara seperti itu kepada saya. Dan Tuhan memberikan satu pengertian. Berhenti berkeluh kesah. Berhenti berkeluh kesah. Lalu saya mau keluh kesah ke siapa kalau enggak kepada Tuhan? Dia rindu membuat saya menjadi meningkat. Tuhan rindu membuat saya bermanfaat. Kemudian dia katakan, lakukan sesuatu. Lakukan sesuatu. Gimana caranya? Saya tidak punya latar belakang dalam hal itu. Gak punya latar belakang. Terus suara itu berbicara, lakukan sesuatu yang kamu bisa. Dan akhirnya saudara, saya pun melangkah. Bersama dengan saudara saya, ya, kehadiran saya ternyata bisa meringankan beban mereka. Perkataan saya ternyata membuat mereka terhibur. Dan satu lagi saudara, saya boleh berdoa di dalam nama Yesus kepada saudara-saudara saya yang selama ini mungkin belum pernah. Karena saudara saya bukan anak Tuhan. Tapi bersyukur dengan peristiwa ini, saya dilatih Tuhan untuk berani mendoakan mereka, untuk memberitakan bahwa Tuhan Yesus yang saya percayai selama ini sanggup memberikan pertolongan dan tidak ada penolakan. Justru doakan saya, Tante, doakan saya. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dalam setiap permasalahan yang mungkin saudara alami saat ini, ada maksud Tuhan. Dan maksud Tuhan itu adalah untuk meningkatkan kita. Untuk membawa kita makin hari makin naik, makin pandai, makin cakap.
Lewat persoalan itu saya juga belajar banyak hal. Di samping saya belajar tentang disiplin keilmuan itu dengan cara saya sendiri, saya juga belajar untuk bersabar, memiliki telinga yang siap untuk mendengar. Oh haleluya, saya bersyukur. Sekalipun saat ini mungkin ya, secara mata jasmani, saya belum melihat mujizat yang terjadi. Tapi saya sudah melihat ada pelangi karya Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan di dalam keluarga saya yang mengalami musibah. Saya percaya. Dan pelangi itu akan terus Tuhan kerjakan sampai semuanya melihat sungguh indah karya Tuhan. Dan sungguh Tuhan yang saya percaya itu adalah Tuhan yang baik. Adalah Tuhan yang menjawab setiap doa-doa kita. Amin saudara. Siapakah di antara kita yang hadir di sini ataupun yang sedang ikut beribadah di rumah-rumah yang tidak mengalami persoalan? Saya rasa tidak ada. Semuanya mengalami persoalan. Saya ngajak kita semua, jangan putus asa. Jangan putus asa. Dan ketika saya melakukan hal-hal yang kecil, yang rasanya tidak ada dampaknya untuk menyelesaikan masalah yang besar itu, tapi Tuhan bekerja di dalam ketidakmengertian saya, di dalam ketidaktahuan saya, Tuhan bekerja. Tuhan kirimkan orang-orang yang baik hatinya. Tuhan kirimkan orang-orang yang profesional di bidangnya untuk memberikan pertolongan kepada keluarga saya. Bukankah itu jawaban doa kita? Bukankah itu jawaban doa saya untuk keluarga saya? Saya nggak bisa menolong mereka, tapi Tuhan kirimkan itu untuk saudara saya. Dan puji Tuhan sekali lagi, pelangi itu sudah nampak. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jika saudara mungkin mengalami sebuah pergumulan yang berat, yang belum terselesaikan di tahun sebelumnya, dan engkau mulai berkeluh kesah, engkau mulai capek, engkau mulai putus asa, katakan dalam hatimu, hai jiwaku, bersukacitalah. Hai jiwaku, bersukacitalah. Sebab Tuhan akan terus berperkara di dalam setiap diri kita sampai segala rencana yang baik yang Tuhan sediakan buat kita itu digenapi. Asal dari pihak kita memberikan respon yang benar kepada Tuhan. Mujizatkah? Persoalankah? Tidak terlalu penting. Yang terpenting adalah responmu kepada Tuhan. Kalau engkau sedang diberkati, engkau menerima mujizat, apa responmu? Kalau saat ini engkau sedang dalam keadaan masalah yang sangat besar, yang saudara tidak mampu, apa responmu? Saya ajak kita semua meneduhkan diri kita. Saudara boleh pejamkan mata. Mari ingat, sepanjang tahun yang sudah saudara lalui,
betapa Tuhan itu baik dalam hidup kita. Kalau pada hari ini atau sampai hari ini, rasanya saudara belum tertolong, doa saudara belum terjawab, jangan putus asa. Saya percaya, Tuhan punya waktu yang tepat untuk menolong saudara. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan gelap, namun hatiku kan tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti pelangi sehabis Saudara, mari kita renungkan apa yang sudah saudara dengar pada hari ini. Biarlah ucapan syukur terus bergema di hatimu. Saya teringat pengalaman saya bersama seorang murid saya. Ketika saya mengajakkan perjalanan menuju tempat kerja, saya mengendarai sepeda motor. Dan tiba-tiba muncul dari belakang saya dengan kecepatan yang tinggi. Dan dia menyapa saya. Ketika itu saya sangat khawatir. Kenapa? Karena kecepatan yang dia gunakan itu sangat tinggi. Saya khawatir. Ternyata sampai di sekolah, saya masuk ke kelasnya, saya ketemu dengan dia. Dia senyum, cantik sekali. Dan saya penasaran. Nak, kendaraan yang kamu tumpangi tadi berjalan sangat cepat. Kamu enggak takut? Dan jawaban itu sangat memberkati saya. Tidak, Bu.
saya enggak takut. Sebab sopirnya itu adalah papa saya. Dan sekalipun tangan saya yang kiri melambaikan menyapa ibu, tangan saya yang kanan memegang tubuh papa saya. Saat ini mungkin saudara berada dalam situasi seperti itu. Papa dunia meyakinkan anaknya untuk sampai ke sekolah dengan selamat. Saya percaya Papa kita yang di surga juga tidak akan merancangkan kecelakaan bagi kita. Dia akan membawa kita sampai ke tujuannya. Tinggal biarlah tanganmu berpegangan erat dengan tangan Papa kita di surga. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Dan dengan penuh percaya, letakkan segala persoalan, kekhawatiranmu dalam tangan Tuhan. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat. Seperti pelangi sehabis hujan, ya itulah janji. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Bapa. Yes. Harta yang tak ternilai dan abadi, seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dugaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang tahun yang lalu. Dan kami mau mengakhiri hari ini dengan selalu mengucap syukur untuk segala pertolongan, kekuatan, janji yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Dan kami mau memasuki tahun yang baru dengan penuh harapan. Dan kami mau selalu menyanyikan mazmur bagi Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka yang mengikuti aku seumur hidupku. Haleluya. Beri sorak-sorai dan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah aku berdiam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. 1 hari lebih baik daripada 1000 hari. Ketika kita berada di dalam rumah Tuhan. Amin. Mari masing-masing menyatakan syukur saudara kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi, terima kasih untuk berkat penyertaan-Mu.
Sepanjang tahun ini Tuhan telah menuntun kami. Terima kasih, sungguh tidak ada sobat yang seperti Engkau. Terima kasih Bapa. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Sewaktu engkau susah, sewaktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan. Percaya, percaya. Iya. Bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Bilang sama-sama ya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, Kita tak gentar. amin. Dan aku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Yuk bilang satu sama lain. Kita katakan ke kiri kanan kita. Aku tidak akan gentar. Karena aku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sekali lagi katakan. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Amin. Masih khawatir? Masih khawatir? Tidak ya. Karena ada Tuhan Allah kita. Dialah Allah yang penuh kuasa. Dia yang sanggup memegang tangan saudara dan saya. Menghadapi tahun depan, tantangan pasti ada. Tapi Tuhan berjanji, tangannya tidak akan pernah melepaskan saudara. Amin. Silakan duduk saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mari pada malam hari ini kita siapkan persembahan kita bawa ke dalam tangan Tuhan, kita serahkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Bapa di hadapan-Mu, karena Engkaulah Allah yang ajaib, Engkau Allah yang memberkati setiap kami anak-anak-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami mau menyerahkan persembahan kami, rasa syukur kami di hadapan-Mu. Biarlah Engkau sendiri memberkati, Engkau sendiri mengkuduskan persembahan yang kami serahkan dan kami persembahkan di hadapan-Mu. Kami sungguh bersyukur Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu pengumuman, besok pagi kita masih ada ibadah awal tahun pada jam 8 pagi. Mari kita bersama mendengarkan suara Tuhan dan tuntunan Tuhan untuk memasuki tahun yang baru. Dan jangan lupa siapkan hati kita, karena besok kita akan juga melaksanakan perjamuan kudus pertama di tahun yang baru. Amin. Amin.
Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita katakan terima kasih Yesus. Kita siapkan hati kita untuk boleh menerima berkat Tuhan. Ya Tuhan. Oh sungguh katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur. Ku beri syukur. Ku beri syukur. Terima kasih Yesus. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Kita sampai pada akhir tahun. Haleluya. Saudaraku, terimalah sungguh-sungguh berkat Tuhan. Sungguh anugerah, kasih karunia, segala berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudusnya menyertai engkau, melindungimu pada tahun ini juga tahun yang akan datang. Terus selama-lamanya sampai nanti dia datang kembali menyambut saudara. Haleluya. Amin. Mari katakan syukur terima kasih. Ku panjatkan kepadamu Tuhan. Syukur terima kasih. Ku panjatkan kepadamu atas penyertaanmu sepanjang tahun ini. Biarlah berkat dan penyertaan Tuhan ada bagi setiap kita. Selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati.